menaikkan syukur kami kepada Engkau Allah, untuk segala kebaikan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau memuji-Mu lebih dari apapun Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Lebih dari apapun Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib.
Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk minggu pagi ini. Kami boleh beribadah, datang ke hadirat Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau rapi dari setiap kami yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini, kiranya Engkau rapi dari setiap kami dan berkati juga hamba-Mu yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa urapan-Mu. Berbicara pada setiap kami sehingga kami boleh hidup kami diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus? Tentunya puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan sehat. Itu adalah yang utama. Pagi hari ini sebelum saya masuk ke tempat ini, saya juga dites dengan antigen. Dan puji Tuhan hasilnya negatif. Jadi hari ini saya diperkenankan untuk khotbah. Oke, nah seperti biasa boleh kita bacakan satu firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita semua di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan bukan dipakai untuk mengintimidasi. Firman Tuhan bukan dipakai untuk nakut-nakutin orang. Ada yang bilang bertobat lo, kerajaan surga udah dekat, nanti kamu celaka lo. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari Minggu adalah tujuannya untuk mengajar kita, untuk memperbaiki kelakuan kita kalau kita salah. Dan pada hari ini, bulan Juli, sesuai dengan tuntunan gembala senior kita, bahwa SLCC menekankan discipleship, pemuritan. Nah, khususnya hari ini saya akan membawakan topik dengan learning by doing. Dengan kata lain kita belajar dan melakukannya. Nah, pada tahun 2009, satu hari saya tuh begitu antusias ingin belajar gitar. Dan saya berusaha untuk mengerti. Padahal saya bukan tipe orang musik dan saya tidak pernah pegang alat musik. Saya belajar gitar Bapak Ibu sekalian. Dan waktu itu saya ketemu satu guru ya yang ngajaran saya gitar. Dia cuma bilang saya gini loh, simple dia bilang. Learning by teaching katanya. Maksudnya dengan belajar dan mengajar kamu akan cepat mendapatkan. Oh begitu. Dan singkat cerita akhirnya saya belajar kunci D, kunci C, kunci G. Hari pertama saya belajar, hari keduanya saya mengajarkan tip yang lain. Jadi ketika saya belajar dan saya mengajarkan, Bapak Ibu tahu dalam waktu seminggu saya sudah bisa memuji dan menyembah sendiri loh di rumah. Luar biasa ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau belajar sesuatu dengan cepat, learning by doing. Kita harus melakukan dengan melakukannya. Nah, hari ini kita topiknya adalah amanat agung Tuhan Yesus. Oh Pak, saya udah tahu Pak, itu mau sering dikatakan. Tapi hari ini kita akan spesifik kupas dengan 3 poin aja. Sebelumnya saya mau satu kutipan dari Dietrich Bonhoeffer. Itu adalah penulis buku rohani dari Jerman. Pada tahun 1937 dia menulis begini. Dia katakan bahwa cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Baptism without church discipline. Communion without confession. Dengan kata lain dikatakan seperti gini terjemahnya. Anugerah murahan adalah mengkhotbahkan pengampunan tapi tanpa pertobatan. Dibaptis tapi tanpa masuk ke dalam pemuritan di gereja. Komunion, persekutuan tanpa pengakuan. Dengan kata lain kita mengambil penjamuan kudus tapi kita tidak mengakukan dosa-dosa kita. Maka itu adalah namanya cheap grace. Anugerah yang murah. Nah, hari ini kita tidak di situ. Amin. Nah, kekristenan adalah bukan sekedar sakit disembuhkan. Bukan sekedar kita bangkrut diberkati kembali. Menjadi kaya. Bukan rumah tangga kita berantakan, dipulihkan oleh Tuhan. Bukan itu saja. Dan bukan juga mujizat kebangkitan. Orang mati saja bisa bangkit. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah kita menjadi murid Kristus. Di mana itu mengatakan seperti itu? Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Perlu digarisbawahi, ini adalah
firman ayat terakhir di kitab Matius. Jadi selalu kalau kita buku itu kan conclusion di terakhir ya. Nah ini juga sama. Ini sebelum Yesus naik ke sorga. Dia mengatakan seperti gini, ayat 19. Karena itu pergilah. Garis bawah ini, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oke, Bapak Ibu di sini ada kata pergilah. Pergilah itu adalah satu instruksi perintah dari Tuhan Yesus. Kalau kita mengatakan bahwa kita murid Yesus, tentunya kita harus mematuhi perintah. Bapak Ibu tahu kalau di Angkatan Darat atau di kepolisian, perintah komandan itu mutlak, wajib. Apapun yang diperintahkan harus dijalankan. Itu secara manusia, bagaimana dengan Tuhan? Kalau Tuhan katakan, pergilah. Saudara terkasih dalam Yesus, kita tahu beberapa mujizat, kebanyakan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tutup dengan kata apa? Atau apakah Tuhan Yesus katakan, oke, engkau telah diselamatkan, puji Tuhan. Enggak, Tuhan Yesus selalu katakan, pergilah. Kita ambil kutipan di beberapa firman Tuhan ya. Seorang penyakit kusta disembuhkan. Ingat satu orang penyakit kusta yang udah parah sekali ketika Yesus berjalan di salah satu kota di Lukas 5 ayat 14. Lukas 5 ayat 14, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata ketika sembuh, Yesus bilang jangan ngomong-ngomong ya. Dan dia berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk tahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Karena zaman dulu kalau yang namanya kusta itu kan orang diasingkan, nggak boleh masuk ke dalam komunitas. Disuruh ketemu imam supaya dikasih tahu saya sudah sembuh, menerima mujizat. Tetapi kita tahu singkat cerita kabar itu tersebar ke mana-mana. Nah yang berikutnya adalah di Lukas 17. Ini sangat populer sekali dan saya pernah khotbahkan juga bahwa ada 10 orang kusta yang minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Di Lukas 17 ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Ada kata pergilah juga. Perlihatkan dirimu pada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Padahal waktu itu belum sembuh loh. Dia bilang, pergilah, perlihatkan kepada imam-imam. Dengan kata lain, itu tanda-tandanya, kamu pasti sembuh. Dan mereka percaya, mereka balik arah dan mereka ingin memperlihatkan kepada imam-imam bahwa mereka sembuh. Nah, tetapi di ayat 19-nya itu kita tahu kisah ini bahwa ada satu orang dari 10 itu kembali lagi kepada Yesus. Dan orang itu adalah orang Samaria, bukan non-Israel, bukan umat pilihan. Orang Samaria, tetapi dia datang dan dia sungkur di kaki Yesus. Dia mengucap syukur dan berterima kasih. Bahkan Tuhan Yesus menanyakan, mana itu yang 9 orang itu? Kira-kira nggak ada ucapan terima kasih. Tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat 19-nya. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Poin nomor 1 hari ini adalah pergilah. Menjadi saksi Bapak Ibu. Kita sebagai murid Yesus, sudah selayaknya kita hidup harus menjadi saksi. Nah, di dalam kekristenan, discipleship menerima dan bersedia menyebarkan kabar baik tentang Kristus. Menerima dan bersedia menyebarkan kabar baik tentang Kristus. Kabar baik bukan kabar jelek Bapak Ibu sekalian. Pergi bukan berarti kita harus pergi secara fisik, terutama dalam kondisi saat seperti ini Bapak Ibu, betul? Kita juga harus bijaksana. Pemerintah memberlakukan khususnya Jawa dan Bali untuk pembatasan keluar dari rumah, kita juga harus patuhi. Tetapi bukan berarti kita berhenti untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Hari ini dunia teknologi sudah canggih sekali. Instagram Bapak Ibu bisa dipakai untuk menjadi kesaksian. Jadi menyaksikan kabar baik itu tidak melulu mengenai dari bangkrut jadi kaya, ya kan? Dari sakit jadi sembuh, bukan sesuatu yang spektakuler. Tetapi dengan kita boleh hari ini dengan negatif saja, tes COVID kita, itu sudah boleh kita sampaikan kepada orang bahwa tanpa tuntunan Tuhan kita tidak ada hari ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah,
Ada 3 hal arti dari tindakan pergi ini. 3 hal lagi, dari pergi itu ada 3 hal arti dari ini. Membangkitkan hal-hal positif, mendukung komunitas melalui sosial media, melalui chatting, apps, IG, FB. Bukan menebar ketakutan atau hal-hal intimidasi, bersaksi akan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlulah menyebarkan intimidasi, menakutkan. Misalkan contoh yang ekstrim, ada mayat ditemukan tengah jalan, ya kan? Terus kita sebarkan ke semua. Kira-kira apa untungnya bagi kita? Karena kita tahu dunia kedokteran pun mengatakan bahwa ketika fisik kita down, maka kita punya imunitas tubuh kita turun. Dan kita mudah terserang oleh virus. Hari-hari ini, virus COVID-19, saya bukan dokter, tetapi satu hal yang saya ngerti bahwa satu-satunya yang dapat melawan virus COVID-19 adalah tubuh kita sendiri. Oleh karena itu tubuh kita harus dijaga fit, stabil, kuat, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan mau kita terkena intimidasi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersaksi. Tuhan baik, ya kan? Kita makanan kita sehat, kita posting. Makanan kita sekarang mulai yang sehat, ya kan? Istirahat kita cukup, ya kan? Nah, itu juga sudah menjadi berkat, menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, menjadikan hal positif adalah kebiasaan gaya hidup. Kita harus memiliki gaya hidup yang positif, Bapak Ibu. Kalau memang kita tidak bisa menghindar dari yang namanya musibah. Musibah bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Dalam hidup saya selalu mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan, itu membawa kebaikan bagi kita. Saya ulangi, segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, tapi atas seizin Tuhan, itu adalah membawa kebaikan bagi kita. Saya merenungkan hari-hari ini dengan adanya COVID-19, saya melihat banyak teman-teman saya hidupnya sudah mulai jadi bersih, makan-makan yang sehat, ya kan? Di rumah tangga jadi semakin baik, keintiman dengan anak, dengan istri semakin baik. Memang ada sisi lain, ada juga yang di rumah katanya jadi berantakan katanya. Nah, itu kita nggak perlu sebarkan keluar. Kita doakan hal seperti gitu. Kita harus menjadi gayakan hidup kita yang positif. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pakai semua sarana termasuk kejadian yang kita alami untuk memuliakan Tuhan. Semua kejadian yang kita alami, seperti yang tadi saya katakan, kalau saat atas seizin Tuhan, itu pasti mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya adalah kebaikan kita yang akan kita terima. Waktunya sangat singkat, saya tidak bisa kupas satu persatu. Tetapi poinnya nomor 1 adalah kita harus pergi. Seperti amanat agung Tuhan Yesus dibuka dengan kata pergilah, saksikanlah. Supaya banyak jiwa datang kepada Yesus, Bapak Ibu sekalian. By the way, ada true story ini di Long Island. Long Island itu di daerah New York ya. Ada seseorang yang hidupnya setiap hari bersaksi di kereta api. Dia bukan bersaksi mengenai gospel, bukannya mengenai Injil. Saya nggak tahu, nggak dicatat apakah dia Kristen atau bukan. Dia bukan bersaksi tersebut, tetapi dia bersaksi tentang matanya buta dan dia sembuh. Disembuhkan oleh dokter A, katakan. Nah, setiap hari dia menunggu kereta di Long Island. Ketika kereta mulai berjalan, didatengin satu-satu orang, dia katakan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempunyai keluarga yang matanya buta, yang tidak dapat melihat, Bapak Ibu boleh menghubungi dokter A tersebut dan saya sudah disembuhkan. Dijalanin setiap hari hal seperti gitu. Pembelajaran apa yang kita dapat? Ketika dia mengalami sesuatu yang luar biasa sekali, maka dia tidak tahan untuk menyampaikan hal itu kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan kita? Dengan pertolongan Tuhan. Tuhan sudah memilih kita, memungut kita dari kubangan dosa. Bahkan dia menembus hidup kita dengan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Sebelum dia naik ke surga, dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak cukup sampai situ, dia bilang, ajarlah untuk melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, poin pertama, pergilah. Jadilah saksi. Kalau kita belajar sesuatu dari Tuhan, kita harus sampaikan ke orang lain. Kita harus saksikan kepada orang lain. Yang kedua, poin yang kedua adalah mematikan kedagingan kita. Jadikan Jesus is the center of my life. Itu di sosial media saya ada pasang, Jesus is the center of my life.
tentunya saya harus selaras dengan apa yang saya katakan. Jangan kita tulis Jesus is the center of my life. Tetapi kehidupan sehari-hari kita sembrono. Kita mendukakan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, firmannya itu ada di Lukas 14 ayat 27. Itu dikatakan begini. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dia katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Paralelnya itu ada di Matius 16 ayat 2 juga dikatakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal dirinya adalah tidak mengakukan aku. Ketika kita berhasil bukan karena aku. Ketika kita disembuh bukan karena aku. Ketika kita bisa dipilih untuk melayani pekerjaan Tuhan bukan karena aku. Tetapi oleh karena Tuhan yang memilih kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Amin. Nah, Lukas 9 ayat 23 lebih jelas lagi Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Dikatakan, katanya kepada mereka semua, kepada murid-muridnya waktu itu ya Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Katakan, setiap hari. Lukas itu menulis dengan detail ya, karena dia seorang tabib, dokter. Dan dia biasa mungkin nulis resep ya, dia detail dia. Dan mengikut aku. Jadi salah satu syarat kita mau jadi pengikut Yesus adalah kita harus mematikan kedagingan kita. Aduh Pak, saat-saat segini Pak, susah Pak. Apalagi kalau kita bisnis lurus-lurus susah Pak. Saya kasih tahu satu hal. Ketika Anda mengatakan bahwa susah, maka itu akan jadi susah. Tetapi kalau Anda mengatakan pasti bisa, Anda pasti bisa bersama Tuhan. Amin. Nah, kebanyakan orang ingin pintar tapi malas belajar, asal-asal saja. Banyak orang yang mau jadi pintar, tapi sekolah nyontek. Ujian nggak mau, tapi mau jadi pintar. Kebanyakan orang ingin sehat tetapi makannya seenaknya. Olahraga males, nggak ada waktu. Makan apa aja dimakan, ya kan, yang minyak-minyak, yang gorengan, yang lemak-lemak tinggi, yang kolesterol tinggi. Kalau saya kasih tahu, kurangin lah kalau kita sudah berumur. Aduh, tapi enak bro katanya. Enak, ya kan. Jadi mau sehat tapi malas untuk melakukan gaya hidup yang sehat gitu loh. Nah, kebanyakan orang ingin berhasil tetapi bekerja biasa-biasa saja. Kita tahu istilah tango, ya kan? Begitu jam 5 tank langsung go, ya kan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mulai karir saya dengan nothing, dengan zero. Tetapi waktu pertama kali saya bekerja di salah satu pabrik, saya pernah jadi tukang las Bapak Ibu sekalian. Saya pernah bawa forklift juga. Tapi saya masuk jam 7 pagi, pulang jam 11 malam. Itu saya lakukan. Saya tidak peduli dengan gaji yang tidak seberapa. Tetapi saya lakukan itu terus lama-lama saya diangkat menjadi satu posisi yang cukup baik di pabrik itu. Tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan angkat saya pindah ke satu perusahaan yang lebih baik lagi. Dan saya ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus jangan jadi orang biasa-biasa. Jangan jadi orang kebanyakan. Kita harus bekerja dengan segenap hati kita. Seperti di Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seolah-olah untuk Tuhan. Kan orang suka bilang seolah-olah untuk Tuhan. Tetapi segenap hatimu itu kamu harus fokus, giat, tekun, sehingga kamu akan diberkati. Amin. Nah, hari ini kita mau ubah mindset kita menjadi orang yang pintar, yang sehat, dan berhasil. Amin. Poin yang kedua tadi adalah mematikan kedagingan kita. Pertobatan setiap hari di kitab Lukas dikatakan. Apakah kita bisa? Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Oleh karena itu, renungan pagi, saat teduh pagi, jangan kita miss. Kita berdoa, Roh Kudus kuatkan saya pada hari ini. Untuk saya terus fokus kepada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Yang ketiga, komitmen mengikuti ajaran Yesus dengan setia. Learning by doing itu adalah doing komitmen. Melakukan komitmen. Mengikut ajaran Yesus
dengan setia, Bapak Ibu. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan seperti gini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jika kamu tetap komitmen di dalam firman-Ku, baru kamu jadi murid Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran-kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, di dalam bisnis itu ada istilah yang dikatakan, jadikan bisnis Anda seperti hobi Anda. Maka ketika Anda menjalankan bisnis Anda melakukannya bukan dengan beban. Anda melakukannya dengan semangat. Siapa di sini yang menjalankan hobinya yang pagi-pagi dengan menggerutu? Aduh, capek saya. Saya percaya kalau kita menjalankan hobi kita, semangat itu terlalu ada. Amin. Nah, saya di dalam hobi, saya hobi sport dari muda, Bapak Ibu. Sekarang juga masih muda ya. Tapi saya hobi sport, tapi setiap kali saya mau melakukan sport saya jam 3 sudah bangun. Tanpa pakai beker, jam 3 sudah bangun. Sudah siap-siap, sudah beres-beres, persiapin alat-alat semua. Dan saya mulai berangkat pergi. Makanya kalau dalam sport saya orang pertama selalu yang hadir. Kalau kita sport yang berkelompok ya. Nah, demikian juga dengan bersaksi. Kalau kita mau jadi murid Yesus, jadikan itu satu komitmen untuk kita menjadikan gaya hidup kita. Untuk menjadi saksi Kristus. Membawa banyak jiwa kepada Kristus. Tentunya dengan bukan kita bilang, Pak, aduh saya nggak bisa khotbah Pak. Saya nggak bisa ngajarkan orang firman Tuhan. Saudara tahu, penginjilan yang paling efektif adalah gaya hidup Anda mencerminkan Kristus. Jadi Anda harus, yang kedua adalah tadi apa? Mematikan kedagingan Anda. Yang ketiga adalah komitmen. Nah, pertanyaannya apa yang saya dapat saya jadi murid Kristus? Tentunya yang pertama, yang paling utama adalah kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kita masuk ke dalam jalan keselamatan. Tetapi kita tahu di ayat 20 dikatakan apa Bapak Ibu sekalian? Ayat 20-nya, tadi kita penekanannya di ayat 19. Dikatakan di ayat 20 bahwa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Immanuel, hari-hari ini apapun yang kita hadapi, kalau Immanuel, beres semuanya. Bukankah itu banyak yang dicari oleh anak-anak Tuhan? Mengatakan bahwa Immanuel, Allah beserta kita, tapi hidup kita morat-marit. Ya kan? Ke gereja kalau sempat. Sekarang gerejanya sudah online YouTube. Aduh, saya lupa hari Minggu, saya sibuk dengan kegiatan hobi saya. Aduh, saya ketakutan sama COVID sampai saya lupa ibadah. Tetapi motonya adalah Immanuel. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan Yesus, seperti awal saya sampaikan, firman Tuhan itu bukan mengintimidasi. Saya menyampaikan ini bukan mengintimidasi, tetapi untuk mengajar kita, untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan pertobatan kita harus setiap hari. Dan itu juga saya lakukan setiap hari. Saya berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan, tolong saya untuk melakukan yang terbaik hanya untuk demi nama-Mu ya Tuhan. Amin. Nah, di dalam kitab Markus juga, saya akan tutup, di dalam kitab Markus juga ditutup dengan amanat agung Tuhan Yesus. Kitab Markus itu ada 16 pasal. Pasal 16 penutupnya juga sama Bapak Ibu. Memang kita sering dengar di kitab Matius 28. Di Markus itu ayat 14 sampai dengan 18 saya akan bacakan ya. Markus 16 ayat 14 sampai 18. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela, Yesus mencela ketidakpercayaan, kedegilan hati mereka. Kita tahu ketika Yesus bangkit dari kubur, murid-muridnya bahkan juga belum percaya. Dikasih tahu juga sama Maria, dia nggak percaya. Tetapi dikatakan di sini, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia, yang melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka sekali lagi ada penekanan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bukan hanya manusia loh, kepada segala makhluk dikatakan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduklah ia di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ditutup dengan satu statement yang mirip dengan Matius, dikatakan, aku menyertaimu. Ini juga sama. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita belajar 3 poin aja. Pertama, kita harus terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita mungkin hari ini tidak bisa keluar rumah, tetapi kita bisa pakai sarana digital kita untuk membaikkan, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah kita harus mematikan kedagingan kita. Ini memang sedikit agak sensitif ya. Kita nggak bisa bilang kita mematikan kedagingan kita, udah jangan kerja lah, lain aja lah Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Kita harus mematikan kedagingan kita. Kita harus mengutamakan Tuhan dari segala macam tindakan kita. Kalau saya ambil tindakan ini, saya memuliakan Tuhan atau mendukakan Tuhan. Saya tidak bisa ceritakan di sini bagaimana membedakan itu. Tapi ketika kita intim kepada Tuhan, Roh Kudus akan bicara kepada kita. Amin. Yang ketiga adalah komitmen kita untuk membawa hidup kita. Semakin hari, semakin memangkas kedagingan kita. Kita bertobat setiap hari. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita ditegur, kita berubah. Bukan hanya kita bilang, oh iya betul juga ya, tapi besok melakukan lagi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita tahu akhirnya adalah Tuhan menyertai kita. Hari-hari ini kita perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Perlu, sangat amat perlu Bapak Ibu sekalian. Mari kita pakai hidup kita untuk belajar kehidupan melalui firman Tuhan dengan mempraktekannya. Yaitu bersaksi, tinggalkan kedagingan kita, ambil komitmen. Kita tunduk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di waktu yang singkat ini. Biarlah setiap firman ini tumbuh menjadi benih di dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus melakukan bersaksi kepada sekeliling kami, kepada keluarga besar kami. Kami juga mau terus menanggalkan kedagingan kami, keinginan kami yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan pakai kami Tuhan. Kami mau mengambil komitmen pada pagi hari ini untuk terus menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Sebelum kita terima doa berkat, kita akan menyaksikan SLCC News berikut ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah diberikan pada kita di ibadah kita pagi ini. Mari kita menjadi pribadi yang resilient dan menjadi murid-murid Tuhan yang dapat dipakai Tuhan di masa-masa ini. Dan kami kembali mengingatkan pada Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih untuk terus menjaga kesehatan kita semuanya dan juga menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan izinkan kami untuk memberikan beberapa informasi kepada kita semuanya. Informasi pertama yang akan kami sampaikan adalah gereja ingin mengajak kita semuanya untuk berdoa dan berpuasa mulai dari tanggal 17 Juli sampai dengan 1 Agustus di rumah masing-masing. Dan di sana kita terus belajar untuk mencari hadirat Tuhan, mencari pertolongannya di masa-masa ini. Karena hanya dalam Tuhanlah kekuatan kita berada. Dan gereja kembali akan mengadakan Diper pada tanggal 21 Juli mendatang pada pukul 7.30 via Zoom. Mari bersama-sama mendalami firman Tuhan lebih lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai COVID-19 dan bantuan bagi para jemaat dapat menghubungi host leader masing-masing atau langsung menghubungi hotline SLCC Center. Dan berikut ini kita akan menyaksikan informasi penting lainnya.
Bapak Ibu, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita berdoa siapa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang surga, saat ini Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan detik ini Tuhan Yesus. Tuntunan, penyertaan, berkat, kasih karunia, dan juga favor yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara di mana tempat kami berada. Kami mau berdoa buat Pak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan setiap jajaran pemerintahan Tuhan. Kiranya Bapak, Engkau yang turut campur dari setiap keputusan yang ada, dan juga setiap rencana-rencana yang ada dalam pemerintahan kami dan bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau pelihara terus bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, gereja-Mu yang ada di Indonesia. Biarlah kami semuanya bersatu padu menjadi satu tubuh, dan Kau sebagai kepala kami semuanya Tuhan. Dan biarlah Kau bawa kami semuanya mengikuti rencana-Mu, mengikuti setiap hal yang Kau mau dan setiap pelayanan kami. Dan kami mau menjadi dampak Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, memberkati banyak orang Tuhan di dalam kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, kiranya Tuhan sertai agar mereka terus mengalami keintiman lebih lagi di dalam Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Buat mereka yang memiliki masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kami juga berdoa bagi para gembala kami Tuhan, Pastor Solomon Irwan, Pastor Teti Irwan, Associate Pastor, host leader beserta para pelayan. Tuhan melindungi, menyertai, dan memberi hikmat ketika mereka melayani Bapak di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami ingin penyertaan yang daripada-Mu selalu dalam kehidupan kami. Bawa kami Tuhan untuk selalu dekat pada Engkau Tuhan. Bawa kami mencari wajah-Mu Tuhan Yesus, bersekutu dengan-Mu. Dan juga kami terus bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Dan juga kami berdampak di luar Tuhan. Dan bawa kami menjadi murid-Mu yang dimuridkan dan memuridkan. Menjadi pribadi yang resilient Tuhan. Dan dapat Kau pakai menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapa untuk semua yang Kau berikan dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saya undang bangkit berdiri di rumah kita masing-masing, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan memakai engkau menjadi saksinya. Tuhan akan memakai engkau untuk menjadi berkomitmen kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyinari wajahnya, memberikan engkau sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai pagi dan siang hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amin. Ibadah sudah selesai. Happy Sunday. Dan kita akan menyanyikan doksologi berikut ini. Please come from whom now, yes,